Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julia dengan stambuk D1A1210019 dari kelas A Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional, upah real dan upah minimum, serta inflasi dan uang. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu atau biasa dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk menghitung pendapatan nasional, ada 3 rumus yang digunakan. Yang pertama yaitu dengan metode pendekatan pengeluaran, di mana rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X tambah M, yang mana Y ini merupakan pendapatan nasional, C-nya yaitu konsumsi, I-nya yaitu investasi, G-nya yaitu pengeluaran pemerintah atau government, X-nya yaitu ekspor, dan M-nya yaitu impor. Kemudian yang kedua yaitu dengan metode pendekatan pendapatan, di mana rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana Y merupakan pendapatan nasional, R merupakan pendapatan dari hasil upah, gaji, dan lainnya, I merupakan pendapatan dari bunga, W merupakan pendapatan dari hasil sewa, dan P merupakan pendapatan dari keuntungan perusahaan atau usaha perorangan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan pendapatan produksi, di mana rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan dalam kurung Q1 dikali P1 ditambah dalam kurung Q2 dikali P2 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung Qn dikali Pn, di mana Y merupakan pendapatan nasional, P1 merupakan jumlah barang ke 1, Pn merupakan jumlah barang ke N, Q1 merupakan jenis barang ke 1, dan Qn merupakan jenis barang ke N. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran agregat, di mana permintaan agregat merupakan daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang dibeli dengan tingkat harga tertentu oleh sektor ekonomi. Sementara penawaran agregat merupakan penawaran yang ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga tertentu. Yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia, yang ketiga yaitu keadaan sumber daya alam, dan yang keempat yaitu ketersediaan modal. Definisi upah real dan upah nominal. Upah real, buruh atau pekerja, menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh atau pekerja. Sementara upah nominal, buruh atau pekerja merupakan rata-rata upah harian yang diterima buruh atau pekerja sebagai upaya telah melakukan pekerjaan yang dilakukan. Kondisi yang mungkin terjadi antara upah real dan upah minimum. Yang pertama yaitu jika upah minimum berada di atas tingkat harga, maka upah real akan naik. Yang kedua, jika upah minimum sama dengan tingkat harga, maka upah real akan stagnan. Dan yang ketiga, jika upah minimum berada di bawah tingkat harga, maka upah real akan turun. Definisi uang dan inflasi. Uang merupakan stok kekayaan yang siap untuk dibelanjakan atau untuk melakukan transaksi, di mana uang berfungsi sebagai unit hitung dan alat tukar. Sementara inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama yaitu meningkatnya kekayaan, yang kedua pendapatan nasional mengalami perubahan karena besar kecilnya pembelanjaan negara. Yang ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan transaksi dengan uang sebagai alat tukar. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk berjaga-jaga. Dan yang kelima yaitu kebutuhan untuk spekulasi. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat produksi dan pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia perbankan, dan nilai tukar rupiah. Faktor yang mempengaruhi inflasi. Yang pertama yaitu tingginya permintaan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan. Yang kedua
yaitu meningkatnya biaya produksi. Sektor produksi akan naik seperti bahan baku atau upah pekerja, maka produsen akan menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan dan proses produksi akan berjalan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, maka harga pun akan naik. Hal ini menyebabkan stok barang menipis karena daya beli masyarakat